minta semuanya berdiri. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Sudah siap belajar? Ya. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Di kelas 5B, siapa yang suka membaca cerpen? Ada yang suka membaca cerpen? Novel? Atau komik? Suka? Atau membaca buku tentang sains? Buku pelajaran? Ensiklopedia? Suka? Jadi, akan kita pelajari hari ini yang berkaitan dengan cerita cerpen maupun novel yang kalian pernah baca. Nah, hari ini Ibu mau sampaikan dulu tujuan belajar kita hari ini itu apa. Yang pertama, nanti Ibu akan menayangkan PowerPoint, yang mana dari PowerPoint itu nanti diharapkan anak-anak itu dapat menelaah apa itu teks fiksi dan teks non fiksi. Nah, kemudian nanti Ibu juga bakalan menayangkan video pembelajaran. Dari video tersebut, Ibu harapkan anak-anak dapat membedakan apa itu teks fiksi dan apa itu teks non fiksi. Yang terakhir, nanti kita akan kerja kelompok. Kerja kelompoknya akan dipresentasikan ke depan. Diharapkan anak-anak dapat mempresentasikannya dengan sikap percaya diri. Ada yang masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Tentang cerita. Apa itu cerita? Serangkaian apa, Adit? Ya, serangkaian yang menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yang berkaitan dengan cerita, itu ada cerita yang namanya cerita fiksi dan cerita non fiksi. Nah, jadi hari ini kita akan belajar namanya teks fiksi dan non fiksi. Coba semuanya perhatikan PowerPoint yang Ibu tayangkan di depan. Jadi teks fiksi itu merupakan teks yang memuat tentang cerita yang mana peristiwanya bersifat khayalan atau imajinasi. Tujuan dari teks fiksinya apa? Untuk menghibur pembacanya. Contoh dari teks fiksi ada buku cerita anak, cerita pendek, novel, dongeng, dan masih banyak lagi. Kalau yang non fiksi, non artinya apa? Non tidak fiksi, khayalan. Berarti non fiksi tidak khayalan atau fakta, bukan imajinasi. Jadi teks non fiksi merupakan teks yang memuat informasi tentang suatu hal yang bersifat nyata atau kenyataan. Contohnya apa, Nak? Buku pelajaran, kamus, Wikipedia, dan lain-lain. Nah, Ibu ada buku. Ada 2 buku. Coba perhatikan semuanya. Buku yang pertama, ini buku tentang cerita rakyat dari Jawa Tengah. Dan buku yang kedua, buku ensiklopedia tentang sains. Oh, coba buku yang pertama, ini termasuk buku fiksi atau fiksi? Buku yang kedua?
teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks fiksi dan non-fiksi. Nah, di sini kita akan coba mempelajari tentang apa sih arti dari teks fiksi dan teks non-fiksi itu. Kemudian di sini topiknya sama ya, semuanya tentang kelinci. Kita coba dulu yang pertama. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. Ada apa, kelinci kecil? Kakiku terantuk batu lalu aku jatuh, jawab kelinci kecil sambil menangis kesakitan. Nah, ini merupakan penggalan cerita. Berikutnya yang ini, cerita tentang serba-serbi kelinci. Kelinci adalah hewan mamalia kecil yang berbulu halus, berkaki empat, memiliki ekor pendek dan kumis serta telinga yang panjang. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Ada sekitar 30 jenis kelinci yang hidupnya tersebar di seluruh penjuru dunia. Beberapa jenis kelinci berukuran kecil sekitar 20 cm dengan berat kurang dari 1 kg. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang teks fiksi dan teks non-fiksi. Mudah-mudahan. Oke, sekarang coba ditanya. Video tadi menjelaskan tentang apa, Nak? Teks fiksi dan non-fiksi. Teks fiksi dan non-fiksi. Apa tadi? Teks fiksi itu apa? Ada tunjuk tangan. Teks fiksi apa, Nak? Ya. Nah, benar. Apalagi ada yang lain? Ya benar, ada yang lain lagi? Suaranya kuat, Nak. Apa, Nadira? Ya benar. Nah, jadi yang anak-anak jawab tadi, teks fiksi merupakan teks yang berupa atau hasil dari imajinasi atau khayalan. Tujuan dari teks fiksi tadi apa? Ya benar, untuk menghibur pembaca. Contoh dari teks fiksi apa aja tadi? Cerpen, benar. Apa lagi? Komik. Iya benar. Nah, sekarang ada teks non fiksi. Siapa ada yang bisa menjawab apa itu teks non fiksi? Kamus. Ini pengertiannya, Nak. Teks non fiksi. Apa tadi teks non fiksi? Teks yang ya benar, Andre. Teks yang berisi informasi. Ada yang lain? Contoh dari teks non fiksi. Kamus, pelajaran, ensiklopedia, pelajaran, apa lagi? Ensiklopedia. Ada lagi, Nak? Buku pelajaran, ya sudah tadi. Oke, semuanya itu benar yang kalian jawab. Teks non fiksi adalah teks yang berisi tentang informasi yang mana tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembacanya. Contoh-contohnya itu ada banyak. Ada buku pelajaran. Nih, buku pelajaran, terus ada buku kamus. Pernah kan lihat kamus? Ensiklopedia yang Ibu tunjukkan tadi. Nah, itu contoh-contoh dari teks non fiksi. Oke, paham? Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Oke, sebelum kita, nah ini kan nanti ada kerja kelompok nih. Sebelum kerja kelompok, semuanya Ibu minta berdiri. Kita berdiri dulu.
terdiri dari 4 orang. 1, 2, 3, 4 ini kelompok 1. 1, 2, 3, 4 ini kelompok 2. 1, 2, 3, 4 kelompok 3. 1, 2, 3, 4 kelompok 4. Yang belakang 1, 2, 3, 4 itu kelompok 5. Nah sekarang silakan gabung dulu ke kelompoknya masing-masing. Ada ke belakang, gabung ke kelompoknya. Nah, yang di depan gabung ke belakang. Yang paling belakang gabung aja kan dekatan. Nah, Ambil satu kursinya. Kursinya digambil. udah. Yang depan banyak kayak belakang kelompoknya. Nah. Udah. Sekarang ibu bagi dulu. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Anak soleh. Anak soleh. Masih banyak yang ngobrol belum siap. Anak soleh. Tutup mulut. Hop. Ini kelompok 3. Kelompok 4. Yang terakhir kelompok 5. Nah, coba perhatikan ibu sebentar ya. Di RKPD ini bagian depannya nanti jangan lupa ditulis nama kelompok dan kelas. Yang di lembar selanjutnya nanti kalian baca dulu perintahnya disuruh ngapain. Dibaca dulu soalnya. Soalnya diminta apa? Paham? Paham? Kelompok 4 paham? Oke. Sekarang silahkan kerjakan. Yang bekerja tangannya, mulutnya di kunci. Anak soleh? Siap. Anak soleh? Siap. Oke, sekarang waktunya untuk mempresentasikan. Kelompok mana yang bersedia? Kelompok 2? Boleh maju kelompok 2. Yang jadi pembicara hadir. Dengarkan temennya yang masih di depan. Apa yang dia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Baca soalnya langsung nomor 1, langsung baca jawabannya. Yang lain semua, benar atau tidak jawabannya? berdasarkan Jawaban kelompok 2 teks fiksi, benar atau salah? Benar. Ada jawaban yang lain selain teks fiksi? Jawabannya teks fiksi. Nah, nomor 2 lanjut Adil. Adil yang kelas mana nih? Nomor 2. Kalimat diri dari teks di atas. Hayalan. Nah, hayalan, benar atau salah? Benar. Untuk menceritakan suatu peristiwa. Untuk menceritakan suatu peristiwa, benar atau salah? Memakai cerita rangkaan. Memakai cerita rekaan atau adegan, benar atau salah? Ada jawaban yang lain? Kelompok 3, apa nak? Kuat-kuat suaranya nak?
lagi? Konotatif, ya. Lagi? Mana? Yang kuat, yang kuat. Menggunakan tanpa sistem memori. Benar. Kelompok yang lain ada lagi yang berbeda. Jawabannya yang beda, ada nggak? Kelompok 5. Coba sebutin. Kuat-kuat. Ya. Baca nak, dibaca. Kuat. Ayo Nadira, Nadira. Kuat Nadira. Ya, betul. Ya, benar. Ada yang lain lagi? Kelompok 4 sama jawabannya? Coba bacain. Ya benar, kelompok 1 sama nggak jawabannya? Oke, jawaban kalian semuanya benar. Kelompok 2, boleh duduk. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ibu akan mengulas lagi RKPD yang kita kerjakan tadi. Tadi di RKPD ada soal cerita. Judulnya apa tadi? Legenda ular kepala 7. Ya, legenda ular kepala 7. Yang mana soal nomor 1 tanya tentang apakah teks di atas? Teks apa? Teks fiksi. Kenapa dia dikatakan teks fiksi? Ya, karena dia bersifat khayalan. Bisa apa lagi? Iya, ceritanya tidak menggunakan bahasa formal, apalagi untuk tujuannya untuk menghibur pembaca. Kemudian ini juga hasil dari imajinasi ke sejauh ini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Alvan, paham? Oke. Sekarang beri tepuk tangan dulu untuk kelas 5B. Saatnya kita bermain game. Lames. Nah, dengarkan itu dulu. Aturan permainan games nanti, masih ingat kan kelompok-kelompoknya tadi? Lihat kelompok kemungkinan maju 1. Kelompok mana dulu yang bersedia? Ibu pilih yang paling rapi. Kelompok 4. Untuk merupakan salah satu contoh dari jenis teks. Tepuk tangan dulu semuanya benar. Sekarang Ibu ada soal. Kalian semuanya sudah paham? Ibu beri soal kerjakan dengan waktu 5 menit. 5 menit.
5. Kalian mau berapa kasih bintang hari ini? 5. Sekarang ada nggak yang berani menyimpulkan atau menjelaskan kembali materi kita dari awal? Pengertiannya, kemudian contohnya. Ada yang berani? Coba Abil, ayo Abil, apa Abil? Apa boleh tuh? Ada cerpen juga, dongeng, puisi, apa lagi Abil? Terus apa lagi yang sering kalian baca? Komik. Ada lagi satu, tepuk tangan dulu untuk Abil. Sekarang yang teks non fiksi, ada yang berani menjelaskan kembali? Habibi? Andre? Siapa? Ayo Nadira, yang teks non fiksi. Berdiri. Teks non fiksi adalah apa? Contohnya? Iya, kamu. Apa lagi Nadira? Itu yang kalian punya itu apa? Ya, buku pelajaran. Apa lagi Nadira? Kita hari ini teks fiksi dan non fiksi. Teks fiksi itu apa nak? Hayalan atau imajinasi. Jadi teks fiksi adalah teks yang bersifat hayalan atau imajinasi. Tujuannya untuk menghibur pembaca. Ciri-cirinya apa? Bersifat imajinasi. Kemudian bahasanya tidak formal. Apalagi berasal dari khayalan penulis. Jadi tujuannya untuk menghibur si pembaca, kita yang membaca terhibur dari teks fiksi tadi. Contohnya kayak tadi cerita legenda Ular Kepala 7 itu berasal dari mana? Betul. Itu teks apa nak? Teks fiksi. Nah setelah teks fiksi ada teks non fiksi. Non itu artinya bukan atau tidak. Kalau fiksi khayalan. Berarti non fiksi bukan khayalan atau kenyataan. Jadi teks fiksi adalah teks non fiksi adalah teks yang berupa berasal informasi yang bersifat fakta atau kenyataan. Contohnya tadi apa aja? Ada buku pelajaran, biografi seseorang, sains, ensiklopedia ensiklopedia, apalagi banyak contohnya banyak. Teks untuk pemuda. Oke, sekarang coba ibu minta tepuk semangat. Sekarang karena pelajaran kita telah selesai, ibu minta keluar kelasnya, bikin doa dulu. Doa